Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Romi Ahmad 03 di channel YouTube, dan mungkin teman-teman ada yang belum mensubscribe channel YouTube saya, bisa di-subscribe, dan untuk mengaktifkan notifikasinya apabila teman-teman ingin mengetahui video-video lain yang saya unggah di channel YouTube saya, dan teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan pembelajarannya ataupun pemberitahuannya. Dan seperti biasa, perjumpaan kali ini seperti biasa saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya, sedikit pengalaman mengenai dokumen administrasi masih dengan PPH 21. Namun untuk kali ini pemaparannya sedikit beda karena yang ini adalah untuk PPH 21 tahunan ataupun di masa Desember, sedangkan yang sebelumnya yang sudah saya paparkan adalah PPH 21 untuk masa Januari sampai dengan November begitu. Dan di sini saya juga ingin sedikit menyampaikan aplikasi yang saya gunakan untuk pemaparan ini adalah dari tool hyperlink yang ada di menu insert dalam Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparannya. Kita masuk ke data pegawai terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini sudah ada data pegawai. Ini merupakan data gaji pegawai tetap di bulan Desember. Ada nama, NPWP, jabatan, status. Ini ada yang K3, K1, K0, dan K2. Ini artinya untuk K3 adalah status wajib pajak itu sudah kawin dan memiliki tanggungan 3. Sedangkan untuk K0, wajib pajak sudah kawin tetapi belum memiliki tanggungan. Begitu. Nah, ini datanya. Kemudian, dari status tersebut itu berpengaruh terhadap PTKP nantinya. Nah, untuk PTKP sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 010/2016. Ini adalah untuk tarifnya, ini untuk PTKP-nya. Dan berikut adalah tarif progresif dari PPH 21 seperti yang sudah saya sampaikan pada pemaparan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke homepage, ke halaman awal. Kita masuk ke kertas kerja. Di sini saya sudah menghitung PPH dari data pegawai yang telah berada di sheet awal tadi. Ini gaji pokoknya, ada tunjangan yang sudah disetahunkan. Ini perbedaannya adalah di THR ataupun bonus, dan ini penghasilan bruto selama setahun. Terus kemudian ada pengurangan. Di sini ada 2 item. Yang pertama untuk biaya jabatan yang maksimal adalah 6 juta untuk setahunnya ataupun 500.000 untuk setiap bulannya. Dan ini ada iuran pensiun, tapi di sini tidak ada iuran. Baik, lanjut. Berikutnya penghasilan itu PTKP dan PHKP, penghasilan kena pajak yang sudah disetahunkan. Ini adalah PPH 21 terutang untuk setahun, dan berikutnya PPH 21 yang sudah dibayarkan untuk masa Januari sampai dengan November. Maka untuk bulan Desembernya adalah PPH terutang selama setahun dikurangi dengan
PPh 21 yang sudah dibayarkan untuk masa Januari sampai dengan November. Ini untuk penghitungannya. Begitu teman-teman ya. Dan lanjut ke halaman awal, kita ke SPT masa. SPT masa ataupun formulir 1721. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Berikut ini sudah ada poin-poinnya. Ini adalah PPh 21 yang terutang ini. Begitu ya teman-teman, ini untuk SPT masanya. Baik, lanjut. Sheet berikutnya kita masuk ke 1721 masa, yaitu daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua ataupun jaminan hari tua berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota TNI, pejabat negara, dan pensiunannya. Di sini sudah ada 3 nama yang terdaftar dengan PPh yang dipotong sudah ada masing-masing perhitungannya. Begitu. Baik, kita ke homepage, lanjut ke sheet 1721 tahunan. Yang ini adalah formulir 1721.1 untuk tahunan ya. Kalau yang sebelumnya adalah untuk masa dan ini adalah untuk yang tahunan. Oke, lanjut ke sheet berikutnya. 17212. Di sini ada formulir daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final. Ini teman-teman, di sini masih kosong karena tidak ada yang dikenakan secara tidak final. Baik, kita lanjut ke sheet berikutnya. 1721.3 ini juga sama, daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 secara final. Ini juga masih belum ada ya daftarnya. Kita next saja, lanjut ke sheet berikutnya. Kita masuk ke 1721.4. Ini daftar surat setoran pajak ini. Oke, lanjut ke 17215 daftar biaya. Ini isinya sama seperti pemaparan yang sudah saya sampaikan di PPh 21 untuk masa Januari sampai November ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke 17216. Ini pegawai yang tidak memiliki NPWP. Nah, di sini NPWP-nya kosong. Nanti tinggal kita sesuaikan, tarifnya adalah 20% lebih tinggi dari yang ber-NPWP, atau sini nantinya 6% untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP. Oke. Kita lanjut ke 1721.7 merupakan bukti potongan pajak penghasilan pasal 21 secara final. Ini teman-teman, ini formulirnya 1721.7. Baik, lanjut ke home awal, ke 1721A1. Ini yang pertama atas nama Yusuf. Ini adalah bukti pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiunan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua secara berkala. Ini adalah atas nama Yusuf ya. Ini ber-NPWP si Yusuf. Dan ini di sini sudah ada penghitungannya, sudah ada gajinya, ini sudah ada tunjangannya, dan yang terakhir adalah jumlah PPh terutang. Ini PPh-nya.
kemudian ini untuk jabatan, biaya jabatan, ini adalah pengurangannya dan hasil akhirnya. PBH 21 yang terutang sebesar 246.250. Ini atas nama Yusuf. Baik, kita lanjut ke Ahmad. Ini Ahmad sama ya seperti Yusuf. Ahmad juga ber-NPWP. Ini NPWP dari Ahmad. Ini jangan lupa untuk diisi. Ini kode pajaknya dan nomor urut ya. Ini adalah yang kedua. Tanggalnya jangan lupa diisi serta tanda tangan. Oke, baik, kita ke homepage halaman awal. Dilanjutkan 1721 A1 atas nama Irwan. Ini masih sama teman-teman. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Ini masih sama seperti dengan sheet yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan saja ke sheet berikutnya. Kita ke Firda. Oke. Firda ini sama ya, sama dengan sheet sebelumnya. Firda masih di formulir 1721 A1. Baik, kita ke homepage, ke halaman awal, dan yang terakhir 1721 A1 atas nama Aji Putra. Ini alamatnya dan ini NPWP-nya juga sudah ada. Di sini ada gajinya, kemudian tunjangan dan bonus, kemudian di sini ada jumlah penghasilan brutonya, dan yang poin berikutnya adalah pengurangan. Di sini yang tidak boleh tertinggal adalah biaya jabatan, dan di sini ada iurannya ini masih kosong ya teman-teman, sehingga penghasilan netonya, penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya ini, penghasilan neto yang sudah disetahunkan, dan dikurangi PTKP-nya untuk atas nama Aji Putra. PTKP-nya adalah 67.500.000. Dan ini PBH 21 setahun ini disetahunkan, dan PBH 21 terutangnya adalah 257.000. Ini adalah hasil pengurangan antara PPh neto, penghasilan neto dikurangi PTKP, dan ini adalah ketemu hasil PPh 21 yang disetahunkan, dan ini dikalikan tarifnya progresif ya, karena si Aji ini penghasilan netonya lebih dari 50 juta. Tarif yang pertama adalah 5% dan yang berikutnya 15%, begitu ya. Maka si Aji tarifnya berganda, yaitu 5% dan 15%. Baik, kita lanjut ke sheet yang terakhir 1721 A2. Ini adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, dan pejabat negara atau pensiunannya. Ini adalah formulirnya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Begitu ya formulirnya ini. Baik, kita lanjut ke homepage, dan ini sudah selesai pemaparannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menanti channel saya, mensubscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya supaya tidak tertinggal video-video lainnya. Semoga saja bermanfaat dan bisa memberikan edukasi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.